Saya tidak mau penjelasanmu, saya hanya ingin mengembalikan mobil ini padamu. Tuan, berdasarkan kontrak kita, Anda menerima mobil itu kemarin. Mobil itu benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tuan itu mendapatkan mobil kemarin, dia ingin mengembalikannya hari ini. Dia bilang shock absorber mobilnya tidak cukup bagus. Jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Tuan Su, jangan buang waktuku. Saya ingin uang saya kembali. Tuan Su, pria seksi sepertimu. Sayang sekali kalau kamu tidak mengendarai Gigaton. Seksi? Maksudmu apa? Dari cara berpakaianmu. Saya yakin kamu tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Kalau tebakanku benar, kamu suka main golf. Bagaimana kamu tahu? Silakan ikut saya. Dari cara berpakaianmu saya bisa bilang kamu pria yang matang dan stabil. Kamu tidak suka pamer. Lewat sini. Gigaton sangat cocok untukmu dari dalam sampai luar. Shock absorber mobil itu tidak seburuk itu. Engineer-nya sangat luar biasa. Mobil ini adalah mobil sport. Meskipun engineer-nya bising, tapi itu menunjukkan bahwa mobil ini bertenaga. Seperti Tuan Su. Penampilanmu menunjukkan bahwa kamu sukses, tapi kamu tidak suka pamer. Kamu sangat pandai bicara, tidak banyak orang sepertimu. Apakah kamu tertarik bekerja di perusahaanku? Saya bisa membayarmu lebih baik dari sini. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya seperti kamu, saya hanya ingin melakukan pekerjaan yang saya minati. Saya hanya memilih yang cocok untuk saya. Impresif untukmu, saya akan menyimpan mobil ini. Tapi, apakah kamu ada kekhawatiran lain? Saya pikir konfigurasi mobil ini tidak cukup bagus. Saya ingin yang lebih baik. Li Jie, bisakah kamu membantu Tuan Su? Saya akan silakan ikut saya, Tuan Su. Nona Chen. Ling Xiao, kenapa kamu tidak membangunkanku? Saya mencoba membangunkanmu 7 kali. Kamu masih tidur. Aku nggak bisa ngajak kamu ke kantor. Kasih aku dokumennya. Aku minum terlalu banyak semalam. Aku perlu ganti baju. Apakah Nona Chen tahu sesuatu? Kalau kamu nggak ganti baju sekarang, dia bakal tahu. Sudah waktunya pulang. Kamu lagi gambar apa? APA, kamu beneran mau ikut kompetisi desainer? Kamu nggak akan tahu kalau nggak mencoba. Kamu jatuh cinta. Nggak, aku cuma gambar asal. Apa? Ayahmu masih terus berusaha. Iya, dia masih terus berusaha. Yah, kamu. Kamu nggak perlu berbagi apartemen sama aku. Aku bantu kamu hemat uang. Kurasa kamu cuma nggak mau tinggal di rumah sama ayahmu. Teman, gimana kalau aku yang bayarin makan malam kamu malam ini? Apa? Kamu mau bayarin makan malam aku? Makanan Prancis. Makanan Prancis mantap. Aku siap-siap sekarang. Tolong jangan mabuk malam ini. Empat jam sehari, total 50 yuan. Kalau kamu setuju datang kerja besok.
Wei Wei, ini gaji pertamaku. Pakai ini buat bayar sewa. Asistenku mana? Pak Shao, aku mau ngobrol soal asistenmu. Fiona kecelakaan mobil semalam. Dia masih di rumah sakit. Mereka yang melamar posisi ini. Nggak ada yang cocok. Cariin dia buat aku. Bisa nggak kamu rapikan semua produk ini? Hai, Hai, aku nelpon dari perusahaan Shao. Kamu diterima. apa Datang kerja sekarang. sekarang? Yakin itu aku? Nggak usah keras-keras. Ini bukan rumahmu. Nggak bisa pelan suaranya. Kamu bikin telingaku sakit. Iya, itu kamu. Sekarang juga cepat. Dengar baik-baik, datang kerja dalam 20 menit. Sebelum kamu sampai. Pergi ke kedai kopi untuk ambil American Express dan cappuccino. Oke. Dari Changin ke Guo mau 20 menit tak cukup. Kau pikir aku boleh terbang? Kau nih kelakar betul. Tak apa, kau tak perlu datang langsung. Tak tunggu. Aku akan sampai dalam 20 menit. Jangan lupa beli kopi. Oke. Bos saya nak pergi sekarang. Belum masa pulang lagi. Kau kena simpan barang-barang sendiri. Kau tak perlu bayar saya hari ini. Saya nak pergi sekarang. Tunggu. Saya ada janji malam nih. Siapa yang akan kerja malam nih? Satu American Express. Tak ada gula, tak ada susu, satu cappuccino. Tunggu sekejap. Terima kasih, terima kasih. Cik, cari siapa? Satu gelas bir. Saya sangat terkesan kau penyelamat hidup. Jadi masalah selesai. Ya. Lepas ayah saya ikut nasihat kau. Dia berjaya menenangkan pemegang saham lain. Kau tahu apa itu? Itu namanya menabur benih perselisihan antara musuh. Menabur benih perselisihan antara musuh. Oke, mari kita bersorak untuk taktik cemerlang kau. Ceria. Kita akan tamat pengajian tak lama lagi. Kau akan tinggal di sini atau balik ke Cina?
Mungkin balik walaupun keadaan di sini lebih baik. Pasaran dah tepu. Banyak peluang di sana. Selain itu, saya nak mencabar diri sendiri. Kalau begitu, kumpulan Zhao sentiasa menyambut kau. Beritahu saja harapan gaji kau. Saya memang nak kerja di sana, tapi saya takut syarikat kau tak mampu. Saya nak jadi pengerusi. Pembantu pengerusi. Baiklah ceria. Macam mana saya nak kata tidak? Baik. Jadi pikirkanlah. Selama kamu mengatakannya, uang bukanlah masalah. Apakah aku terlihat begitu materialistis di matamu? Dengarkan aku. Hal yang paling tidak aku pedulikan adalah uang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah mencoba mengundangmu sekali 2 kali. 3 kali. Ini sudah 3 kali. Jika kamu menolakku lagi, kamu merendahkanku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Zhao. 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja, jangan repot-repot. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku selalu membawamu pulang. Setiap kali kamu mabuk bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan memanggilnya. Asisten yang mana? Orang aneh ini, apa yang telah kulakukan sampai harus mengalami ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu. Bro. Sini. Ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor Gu? Aku tidak akan datang. Kamu orang aneh. Jangan repot-repot datang bekerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Apa buru-burunya? Untuk reinkarnasi? Kurasa aku bahkan terlambat untuk itu. Apakah kamu akan melayani bos anehmu lagi? Kamu sudah tahu, bingung. Kamu benar, skor 10 poin. Dah, kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi di jam segini? Bos yang benar-benar aneh? Tuan Zhao Hei. Ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok aku. Ini perintah. Siapa itu datang malam-malam begini? Pergi dan lihat siapa itu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Ling Xiao, apakah dia di sini? Dia ada di sini. Silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, apa yang membawa ibu ke sini malam-malam begini?
Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Tidak ada nilai gizinya sama sekali. Apa uang yang kuberikan tidak cukup untukmu? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Jenis hidup apa yang sedang kamu jalani di sini? Tempatnya sangat buruk. Bagaimana bisa kamu tinggal di sini? Pulanglah bersamaku, oke? Ibu. Bu Lacen tolong, aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus kuliah. Aku tak bisa terus bergantung pada ibu dan ayah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami. Untuk apa itu semua? Yang kami inginkan hanyalah memberimu kehidupan berkualitas tinggi dan sejahtera. Ibu, aku tak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia selama ibu memiliki hidup yang baik. Uang tak bisa membeli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahi aku. Apapun yang terjadi, aku tak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulanglah sekarang juga bersamaku. Ayo pergi. Ibu. Aku tak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lain di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat denganku. Akan mudah bagiku untuk menjagamu. Ini batas bawahku. Tak ada diskusi lebih lanjut. Aku tak akan pergi. Bisa nggak kamu berhenti khawatir tanpa alasan? Khawatir tanpa alasan. Kenapa aku nggak khawatir sama anak orang lain? Dan gitu caranya kamu bicara sama ibumu sebagai orang dewasa. Gimana bisa kamu bilang begitu? Mama. Aku nggak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu dong anak bodoh. Duduklah, Mama. Dengar. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu merawat ayahku dan aku. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Jengga. Kamu bisa coba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser. Nikmati teh atau nonton drama. Bagus kan? Aku baru bisa tenang kalau kamu hidup dengan baik. Nak. Kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Mama, tapi aku sudah besar. Ayahku juga berjuang sampai di posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus berhasil sendiri. Berarti tinggal jauh dari rumah. Berarti meninggalkan ibumu. Tentu saja tidak. Ibuku adalah yang terbaik, paling baik, paling cantik. Dan paling dermawan di dunia ini. Kan? Jangan bercanda. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus ada di sana, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Mama, aku akan marah kalau kamu terus begini. Uang aja nggak mau ambil. Kamu memang punya harga diri yang tinggi. Aku akan simpan ini untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Mama, aku antar. Opa, aku sayang kamu. Aku benar-benar sayang kamu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu sudah kembali. Opa, Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membuatmu datang terlambat seperti ini? Kamu bertengkar dengan ibumu lagi? APA lagi kalau bukan ITU. Ibuku sangat menyebalkan. Dia terus mengomel. Di sini jauh lebih tenang ketika aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami ketika kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan mandi. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bau seperti pria? Apa-apa yang kamu bicarakan? Kamu bersama pria. Siapa itu? Aku kenal dia. Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, kamu sudah 24 tahun tapi sekarang. Kamu masih sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Pria tampan yang mabuk itu berbaring tepat di sebelahmu. Itu kesempatan yang bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Jika dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu.
Tapi kamu malah bermain sulit. Wajar saja kamu masih sendiri. Kamu mau dia? Kenapa kamu tidak pacaran dengannya? Abaikan saja dia terlalu banyak menonton drama Korea. Aku memang mau. Apa yang salah dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apakah kalian tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika seorang pria tampan berbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya berpura-pura sopan? Aku akan menonton drama Korea aku sekarang. Oppa, terima kasih. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Terima kasih. Ning Sue, aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah yang ketiga kalinya kamu masih menontonnya? Ada apa? Yang mana yang lebih baik? Untuk apa itu? Kamu akan memegang pintu di hotel atau menyajikan anggur? Kamu bicara apa sih? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu mau pakai yang mana. Pesta anggur? Cuphead? Di mana? Bisa bawa aku? Yah, Aku sudah pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja ke bosmu kamu akan bawa teman. oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa kebaikanmu yang besar. Kalau begitu bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga. Dengarkan aku, berdirilah tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu, tapi sedikit tarik dagumu. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali mengedipkan mata. Kamu ngapain sih? Kamu juling. Baiklah, sedang. Seperti ini. Ayo kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Itu akan membuat Mr. Zhao terpesona. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Mr. Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Kalau begitu, kita akan memberinya. Jangan mengecewakannya. Astaga! Kamu bicara apa sih? Masa dia tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bossy. Apa kamu nggak bisa lebih pengertian? Gaya seperti apa yang kamu mau? Aku tahu. Mantap. Itu nggak bakal berhasil. Cantik. Aku nggak yakin. Chic dan hot juga nggak bakal berhasil. Ayo berhenti bercanda. Aku mau ke pesta anggur bukan ke klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayo. Gaya seperti apa yang disukai Pak Zhao? Bilang. Jangan sebut-sebut Pak Zhao lagi. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Jadi asisten gak bakal bawa kamu kemana-mana. Kamu harus menargetkan posisi istri bos. Istri bos. Aku sudah cukup bersyukur jadi asisten. Kamu tahu nggak sibuknya aku? Aku nggak punya waktu untuk mikirin pacaran. Lupakan saja. Kamu nggak punya waktu untuk pacaran. Tapi kamu tetap harus menikah. Kalau kamu nggak bisa cari pacar nanti kamu akan menyesal. Tapi, aku nggak punya baju lain selain ini. Kamu punya. Aku bawa semuanya ke sini. Kamu bisa percaya sama aku. Aku kayak Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, agak berantakan biar aku rapikan dulu. Aku sekarang tahu. Gaun elegan bakal cocok banget buat kamu. Tunggu, biar aku cari satu buat kamu. Gimana kalau yang ini? Enggak, tamu-tamunya kaya. Kalau aku pakai KW, bisa malu? Aku akan cari yang lain buat kamu.
Yang ini bagus. Gimana menurut kamu? Bukannya. Warnanya terlalu mencolok. Lagi pula aku bukan pusat perhatian. Wei cantiknya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu pakai ini, aku jamin semua perhatian akan tertuju padamu. Tolong Ning Sue. Kasih aku istirahat dong. Tidak dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya minta satu ranting. Kamu ditawari lautan. Tapi kamu hanya minta setetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Sudah tidak ada tapi-tapinya. Ayo, pergi. Kamu yakin? Nanti kalau kamu punya pacar kayak kamu bisa berterima kasih padaku. Ayo, Meiju. Kamu yakin? Iya cepat. Percaya padaku. Ayo. Peserta kali ini semua orang penting. Ya. Mr. Ling, lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? Begini, ayahnya sedang mencarinya. Chairman Ling Xiao. Ayahmu menyuruh kami membawakanmu setelan ini, dan dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan mempersulit Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa ini kok serius sekali? Bilang pada ayahku bahwa aku tidak akan pergi. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam. Pegang ini untukku. Halo? Ling Xiao, kamu di mana? Apa kamu sedang dalam perjalanan? Ibu, aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Ikuti saja kemauanku. Dan datanglah ke pesta ini ya. Aku bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepatlah, aku menunggumu. Oke. Anak ini. Halo? Nonaku? Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidak takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue. Aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak. Aku harus pergi lagi bicara lagi. Halo? Halo? Tidak percaya. Jadi, Kamu mau dengar? oke, aku akan memberikan penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke. Bagus. Sebagai aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu sepenuhnya mengerti sebuah karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita artis pertunjukan kan? Ya. Sementara itu acting juga filsafat. Ini contohnya untukmu. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok No. 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filsafat.
Karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya berbagai aliran. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kamu bintangi sebelumnya itu sudah basi. Kalau mau jadi aktor yang baik, pertama-tama tanya diri sendiri. Apa yang akan kamu lakukan saat jatuh? Jatuh. Semua orang ingin akting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar melewati momen jatuh itu? Yang dimaksud jatuh, bukan tidur. Tapi melewati kesulitan dan kekalahan. Baru setelah kamu merasakan berbagai kesulitan dan kekalahan dalam hidup, kamu bisa benar-benar memahami pola pikir seorang karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, benar kan? Benar sekali, ayo kita beri tepuk tangan. Pidato yang bagus. Permisi. Pidato tadi sangat bagus, aku sangat terkesan. Ayo kita bersulang untuk pidato brilianmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang sudah dikontrak oleh perusahaan film. Ningsue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili? Apa saja yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Beritahu kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja bilang, jangan selalu tanya tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya aku sudah membintangi cukup banyak iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Aku sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak model. Sangat norak. Sutradara Rao, bagaimana kalau kita ke tempat lain? Dan ngobrol tentang seni yang sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini pergi ke sana. Apa yang kamu lihat pergi? Pergi. Apakah kamu terlalu kenyang sampai bicara seperti orang? Ini putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Maaf Tuan Ling. Saya tidak mengenali Anda, maaf. Jangan cuma berdiri di sana, bantulah dia dengan sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama, terima kasih. Semoga kita terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu. Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita bicara lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Saya belum melihatmu selama bertahun-tahun. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah menjadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Saya dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang baik, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, lakukan perlahan. Saya yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, saya tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayah saya membantu saya. Tetap semangat. Ayah. Ling Xiao. Waktu yang tepat. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Kamu anak bodoh. Kenapa tidak bilang? Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal. Kami saling kenal ketika kami di luar negeri. Wah, kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asistenku. Ngobrol sama sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu. Meng Tong, ayo kita pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Oke, kalian ngobrol saja. Kita pergi jenis. Kami akan pergi sekarang. Para hadirin sekalian, selamat malam. Kami merasa terhormat bisa hadir di sini, pada acara makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Ling Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya Ibu Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan.
Silakan. Para tamu yang terhormat. Para hadirin sekalian. Selamat malam. Atas nama Grup Xiongda, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di pesta perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran Anda telah membuat ulang tahun ke-20 kami menjadi lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas usaha Anda yang terus-menerus dalam meningkatkan persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan menjadi sesukses sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan yang meriah kepada istri saya, Ibu Zhao Meihua. Hari ini, kita telah mengumpulkan teman-teman lama dan baru di sini. Saya menyarankan, kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan. Persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan, serta kesehatan keluarga kita. Para sahabat, mari kita bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Kurang ajar. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana aku bisa tahu seseorang seperti dia? Ada kecelakaan kecil yang baru saja terjadi. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman tersayang, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Direktur Rao, maukah kamu menari? Direktur Rao, bagaimana menurutmu tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu sudah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk memanggilku jika kamu membutuhkan peran menari. Maka aku akan meminta nomor teleponmu. Bagaimana itu? Tidak masalah.
Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Gadis cantik, maukah kamu menari denganku? Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Wei. Menarilah denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang hebat hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini pasti mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan aku. Aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Kian-kian jadi aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Tuan Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini adalah Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini adalah putriku Qian. Dia baru saja kembali ke Cina. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya kita sampai kita melihat anak-anak kita. Kian-kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semuanya kamu sudah 26 tahun. Apakah kamu masih single atau sudah punya pacar? Saya masih single. Anak muda zaman sekarang fokus pada karir mereka. Mr. Ling, kenapa saya tidak melihat putra Anda? Putra saya? Dia seharusnya di lantai dansa. Saya pikir dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus, Kian-kian. Saya akan cari hari dan ajak kamu keluar untuk secangkir kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu Mrs. Ling. Ayah teman saya ada di sana. Saya akan menyapa. Oke, silakan. Permisi. Lanjutkan. Mr. Chen, putri Anda sangat cantik. Ya, gadis yang baik. Terima kasih. Dunia ini kecil. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya Meng Tong. Teman sekelas saya mengundang saya. Benar, Meng Tong. Ya, kami dulu teman sekelas. Wanita ini adalah dia Miss Chen, bos perusahaan kami. Hai Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Saya akan ke sana dan mengecek teman saya. Selamat bersenang senang. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Mau kita ambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Saya masih punya urusan, saya harus pergi sekarang. Kalau kamu pergi, saya akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok.
Ling Xiao, kamu di sana. Saya kira kamu sudah pergi. Saya akan pergi, Meng Tong. Terima kasih sudah membantu saya tadi. Saya akan mentraktirmu makan lain kali. Tidak perlu tapi. Jika kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan sangat mempermudah pekerjaanku. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Ya. Dia sangat baik. Baik bagaimana? Sebaik apapun dia, akan lebih baik menjadi bos untuk dirimu sendiri. Betul kan? Tampaknya aku punya satu lagi orang yang harus diyakinkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa toko 4S benar-benar sebegitu menariknya? Sehingga kamu rela melepaskan seluruh Xiongda? Bukan soal toko 4S-nya. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk memiliki bengkel modifikasi mobilku sendiri. Jadi aku harus mulai dari tingkat dasar untuk mencari tahu kebutuhan setiap pelanggan. Cukup, jangan bicara lagi. Ayahku butuh bantuanmu. Semoga beruntung, bro. Aku pergi dulu. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Tuan Shao tidak senang dengan file ini. Kamu harus melakukannya ulang. Selesaikan sesegera mungkin. Selesaikan sebelum akhir hari. Dan letakkan di mejaku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Pikirkan sendiri. Kamu tidak bisa menemukan apapun? Kami tidak punya banyak informasi tentang pemegang saham misterius ini. Kami hampir tidak bisa menemukan apapun tentang itu. Mereka selalu membeli saham kami dengan jumlah kecil, terutama dari pemegang saham minoritas. Pasti ada sesuatu di balik ini. Kita harus melakukannya secara diam-diam. Mari kita mulai dari Xiongda. Xiongda? Ya. Tuan Ling. Siapa yang bikin kamu kesal kali ini? Aku orang yang sangat menghargai persahabatan. Gak masalah kamu gak kerja buat aku, tapi kamu malah kerja di Xiongda? Bisa gak kita gak bahas ini? Aku gak tahu kamu punya koneksi seperti itu. Lagi pula perusahaan, kamu juga lancar-lancar aja. Aku rasa kamu gak akan suka aku di sana. Kok bisa kamu bilang gitu? Kalau kamu anggap aku teman baik, kamu selalu bisa bantu aku. Jabatan kamu di Xiongda apa? Asisten ketua. Lumayan juga. Jadi pasti kamu punya kesempatan untuk tahu proyek-proyek inti. Aku gak yakin soal itu. Aku cuma ngurusin urusan kecil-kecilan. Ayolah. Kasihanin aku dong, jadi aku rasa mustahil untuk dapat informasi berharga. Dari kamu ya? Bro. Aku baru aja dapat kerjaan ini. Kamu mau bikin aku dalam dilema? Kamu salah paham. Kamu harus tahu aku tipe orang seperti apa. Aku gak akan pernah membahayakan teman. Tapi mungkin aku akan lakukan itu ke musuh. Aku punya pertanyaan buat kamu. Apa itu? Apa Xiongda pernah memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu tidak. Apa? Apakah saham grup Shao sedang dimanipulasi? Aku punya pertanyaan buat kamu. Apa itu? Apa Xiongda pernah memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu tidak. Apa? Apakah saham grup Shao sedang dimanipulasi? Gak. Gak mungkin. Gak. Sama sekali tidak. Sini ayo kita minum. Oke, bersulang. Yang ini? Bagaimana menurut kamu tentang roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling
Feng Xiao, bagaimana menurut kamu? Gak ada yang orisinil dari itu. Dan itu tidak akan membantu publisitas kita. Orang-orang yang menontonnya tidak benar-benar tertarik untuk membeli mobil. Lagi pula itu bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Bagaimana kalau film pendek? Kami sudah memikirkannya. Tapi biayanya akan terlalu tinggi, kamu tahu? Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk membayar para aktor. Apalagi biaya produksi. Mudah untuk menemukan aktor. Kita bisa mengadakan audisi terbuka. Mulai dari pegawai kantor hingga mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Itu masuk akal, ide bagus. Apa kalian setuju? Menurutku itu ide yang bagus. Acara pencarian bakat saat ini biasanya menarik banyak perhatian. Oke. Minta Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Oke. Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Letakkan di sana. Tidak terlalu buruk. Terima kasih, Mr. Zhao. Saya akan terus berusaha. File-file ini Kalau dan begitu saya belajar beruntung, dari saya yang kasih lain, waktu lalu 3 hari. tulis laporan untuk saya lagi. Sebanyak ini. Jangan lupa tutup pintunya. Jangan lupa tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia kalau tidak lebih. Setidaknya sama gantengnya dengan Mr. Zhao. Iya, ganteng banget. Wei Wei. Hai, ganteng banget. Aku bawain sesuatu buat kamu. Aku lagi kerja, ini kantor kita. Kamu ngapain sih? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawain rok buat kamu. Kemarin aku bikin rok kamu. Aku mohon deh, kasihan dong. Jangan ganggu rekan kerjaku. Mr. Zhao, Halo Mr. Zhao? Apa kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang aku minta? aku baru mau mulai. Kerjain sekarang.
Kamu lupa barangmu. Jika kamu tidak suka, aku bisa membelikanmu yang lain. Akan kuletakkan di mejamu. Apa kamu datang ke kantorku hanya untuk mengejar seorang gadis? Apa dia berbeda? Maukah kamu tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih punya urusan, aku harus pergi. Apa menurutmu aku harus menjauhinya? Bagaimana jika rekan kerjaku berpikir ada sesuatu terjadi antara Zhao Zhenan dan aku? Bagaimana aku bisa menjelaskan itu? Apa yang kamu takuti? Mereka hanya iri dengan kecantikan alamimu. Dunia ini keras. Siapa yang belum pernah dibicarakan orang? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu punya bos seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya ingin mencari tahu lebih dalam. Kamu adalah contoh klasik. Cinderella yang menjadi Snow White. Aku yakin bosmu. Hah? Apa maksudmu, Hah? Berhenti berpura-pura bodoh. Aku yakin dia tertarik padamu. Kamu pasti merasakan sesuatu. Akuilah saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Lihat saja TV MU, aku akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Malam. Dadah. Dadah. Mimpi indah. Keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Ling Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihat mereka, kan? Aku membelikan ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa yang disukai anak muda pakai akhir-akhir ini? Tidak masuk akal. Dia tak pernah memakai pakaian yang kubeli untuknya. Dia selalu membeli pakaiannya sendiri. Anakku, bahkan sudah dewasa dia tetap tak memberiku kedamaian. Berhenti merapikan. Toh dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia kan anakku demi Tuhan. Ling, kamu tahu tidak? Waktu aku merapikan barang-barang tadi, aku nemuin beberapa baju ayahku. Aku kasih ayahku sweater ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku yang merajutnya. Dulu aku baru aja belajar merajut sweater. Bahkan lengan bajunya jadi gak rata. Pas adikku lihat dia bilang ke aku setiap hari, "Kak, buatkan satu buat aku dong." Dan sekarang sudah bertahun-tahun berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi udah hari jadi kematian ayah. Jangan lupa ajak Ling Xiao pulang. Ling, menurut kamu mereka bakal datang kali ini? Aku bahkan udah lupa kapan terakhir kali kita makan bersama.